Perguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Impian Konseling dari Universitas Haloleo. Baik, di sini adalah tugas profesi kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apa sih peranan guru BK untuk menyelesaikan masalah pribadi, masalah sosial, dan masalah belajar maupun masalah karirnya. Baik, langsung saja. Selamat menonton. Baik, yang pertama adalah masalah kesulitan belajar. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Prestasi belajar yang memuaskan pun dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun, sayangnya ancaman, hambatan, dan gangguan dialami oleh anak didik tertentu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, di sini kita mempunyai cara mengatasi kesulitan belajar tersebut, yaitu menetapkan target dan tujuan yang jelas, menghindari saran dan kritik yang negatif, menciptakan situasi belajar yang sehat dan kompetitif, menyelenggarakan program remedial, dan memberi kesempatan agar peserta didik memperoleh pengalaman secara langsung dan sukses. Nah, selain itu, kita juga mempunyai upaya memotivasi dalam belajar, yaitu mengoptimalkan penerapan dan prinsip belajar, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis pembelajaran, dan mengembangkan aspirasi dalam belajar. Nah, selanjutnya kita masuk di teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial. Di sini ada dua teknik, yaitu bimbingan kelompok atau group guidance. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Yang kedua, bimbingan konseling individual atau individual guidance counseling. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Nah, di sini kemudian kita akan mendapatkan masalah pribadi siswa. Biasanya kita melihat siswa yang memiliki sifat pendiam. Nah, untuk menghadapi siswa pendiam, kita harus menjalin komunikasi secara individual. Siswa pendiam memang harus diberikan perhatian khusus ketika kelas telah usai. Cobalah untuk melakukan komunikasi secara individual, bicarakan topik-topik yang menarik. Kedua, jangan memberi label. Menghadapi siswa pemalu, jangan berikan label anak pendiam atau anak pemalu, apalagi di depan teman-temannya. Hal tersebut bisa berpengaruh pada psikologinya. Yang ketiga, yaitu carikan teman yang aktif. Untuk memancing agar siswa pendiam mau lebih aktif, ada baiknya Anda mencarikan teman yang lebih aktif darinya. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar, ada beberapa jurusan atau pekerjaan. Baik, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan layanan dan pendekatan terhadap individu atau siswa atau remaja agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya dan dapat mengenal dunia kerja, merencanakan masa depannya dengan bentuk kehidupan yang diharapkan, yang menentukan pilihannya dan mengambil suatu keputusan. Dan karir bagi siswa bukan hal yang mudah untuk ditentukan dan menjadi pilihan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, namun haruslah ditentukan. Untuk membentukkan hal demikian harus didasarkan pada keputusan siswa itu sendiri, yang didasarkan pada pemahaman tentang kemampuan dan minat serta pengenalan karir yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita sebagai guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Perlakuan terhadap siswa sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Kedua, sikap positif dan wajar. 3, perlakukan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan. Yang keempat adalah pemahaman siswa secara empati. Kemudian, penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu. Dan keenam, penampilan diri secara asli di hadapan siswa. Ketujuh, kekonkretan dalam menyatakan diri. 8, penerimaan siswa secara apa adanya. 9, perlakukan siswa secara premisi. Kembali lagi bersama saya, Alia Amanda. Itulah tadi penjelasan saya tentang
peranan guru BK dan cara mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Baik, sekarang kita kembali berbicara tentang belajar di rumah. Yang seperti kita tahu, karena adanya pandemi virus sekarang di negara kita, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tetap belajar di rumah. Yang seperti kita tahu, ini adalah cara pemerintah untuk memutus mata rantai virus tersebut. Dan menurut saya cara ini ya lumayan bagus, karena dengan cara ini kita tetap mendapatkan ilmu walaupun hanya di rumah. Tapi kalau kita berbicara tentang keefektifan, menurut saya cara ini tidak efektif, karena kita hanya diberi file dan berupa foto tugas dan dikirim melalui via WhatsApp atau Messenger atau Telegram dan aplikasi sebagainya. Dan itu menurut saya sangat tidak efektif. Gimana nasib para pelajar yang tinggal di daerah-daerah yang terpelosok? Gimana kalau di sana nggak ada jaringan? Gimana dia mau memakai media sosial? Gimana gitu? Dan ya, ini kembali lagi, cara ini sangat tidak efektif. Dan untuk mensukseskan belajar di rumah ini, menurut saya sih cara ini memang ada bagusnya. Tapi setelah virus ini berakhir dan telah tidak ada, dan saya sangat berharap virus ini akan berakhir segera dan secepatnya. Dan untuk menyukseskan cara belajar di rumah ini, sebaiknya tidak dihapuskan. Menurut saya tidak dihapuskan, karena ini juga menurut saya ada baiknya gitu. Kenapa ada baiknya? Misalnya nih, kalau virus telah tidak ada, telah hilang, terus belajar di rumah tetap diadakan. Nah, para pelajar belajar di sekolah dengan guru atau dosen, dan terus pulang di rumah, pelajar belajar lagi bersama orang tuanya. Dan dalam hubungan itu, hubungan secara tidak langsung, hubungan kekeluargaan pelajar dengan orang tuanya, dengan keluarganya berjalin dengan baik. Itulah sisi baik dari belajar di rumah ini. Menurut saya belajar di rumah harus tetap ada walaupun virus yang ada di Indonesia sekarang telah hilang.